Next tahun depan mobil itu akan jadi nanti. Oh, ada lah ya. Ada. Seseorang lah ya, Sultan lah ya. Ya, seseorang Sultan ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih budget ya. mobil itu sekitar 2M, 3M, 4 sampai 5M. 4-5M total ya. Audio Talk. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, kembali lagi di Black Talk. Waduh, dengan tamu-tamu yang luar biasa nih. Sehat bos? Sehat. Apa kabar? Sehat. Ini pokoknya dua orang yang luar biasa. Ini karena gua udah kenal lama lu pada ya. Tapi Black Pals mungkin belum pada kenal. Sebelum kita mulai pembicaraan apa ini, mungkin kenalan dulu. Nama gua Roland. IG gua Roland @RolandBosMobil. Kalau Facebook gua Roland Siahaan. Roland Siahaan. Oke. Sekarang Bos Steven nih. Oke. Dengan saya Steven dari workshop AJM Audio Works. Untuk IG saya mungkin bisa di follow @AJM_AudioWorks. Untuk FB saya Steven AJM Audio Works. Waduh, ini cakep banget. Nah, ini kalau Black Pals belum pada tahu, nih mereka berdua adalah toko-toko car audio di Indonesia. Nih yang Roland, lu berarti importir lah kan sekarang ya? Selain tukang tanding juga tapi importir sekarang. Merek apa lo pegang sekarang? Merek yang gue pegang itu namanya Reverb Akustik. Reverb Akustik. Nah, sebagai Black Pals yang belum tahu, di ujung sana ini dia punya toko AJM di Jakarta Timur ya, kan ya? Timur. Di Jakarta Timur. Pegang mereknya luar biasa dan tukang tanding juga, juri juga. Mereka berdua juri nih sebenarnya. Juri. Cakep. Nah, kita mau ngobrol nih tentang car audio Sultan. Wih, keren. Sultan tuh harus mahal sih biasanya. Gak boleh murah, Bos. Nggak boleh murah ya. Kalau nggak murah nggak cuan. Nah gini, ini sebenarnya kalau kita ngomong konsep audio nih, kan sekarang soalnya kalau di dunia modifikasi mobil kan kita sepakat ada yang ekstrim dan ada yang proper lah ya. Mungkin di audio pun begitu gitu. Nah kalau secara konsep aliran modifikasi dulu nih, ke Roland dulu nih, aliran modifikasi buat audio tuh apa aja sih sebenarnya kalau diklasifikasi gitu? Mungkin kalau sekarang tuh ya, kalau car audio itu modifikasi car audio ya, terbagi kelompoknya dua lah ya. Oke, dua besar ya. Dua genre lah ya gitu ya. Kita nggak lepas dari SQL gitu ya, tapi ini dari cara orang main audio gitu ya. Yang pertama itu memang yang dia main eksotis. Eksotis ya. Iya, main perangkat eksotis ini maksudnya Sultan ya. Satu lagi itu dia perangkatnya itu katakan tidak terlalu eksotis. Tapi dia build mobilnya itu yang eksotis. Ya, gitu. Jadi mobil itu dibangun dengan well prepare. Ya dong, mulai dari segala macam peredamnya atau pula juga apanya gitu. Berarti ini eksotisnya bukan di barang, lebih ke instalasinya berarti ya? Iya. Build quality lah. Build quality-nya. Betul. Jadi ini dua hal yang berbeda ya? Sebenarnya bukan berbeda, tapi ada orang yang lebih senang. Dia bisa dengan tega keluarin uang buat yang build quality-nya itu. Tapi ada juga orang yang tega juga buat yang barang mahal. Yang barang mahalnya. Atau tega dua-duanya. Itu pun akhir-akhir ini sudah mulai ada nih. Mulai ada. Iya, itulah Sultan tuh. Itu Sultan bener ya? Sultan bener itu. Nah, ini gue mau ke Steven nih, Van. Lo kan di dunia instalasi kan udah puluhan tahun lah ya, dunia instalasi, potong kabel, nyolder, ibarat segala macam gitu. Nah, sebenarnya kalau kata lu di dunia car audio mungkin di bidang SQL lu bidangin gitu. Sepenting apa sih instalasi yang eksotik tadi gitu? Bagi gue nih instalasi itu Hanes ya harus number one. Artinya satu. Itu adalah fondasi dari suatu sistem car audio. Jadi is useless kalau kita punya barang high end, tapi build quality-nya bangunnya dengan kualitas yang kurang baik. Jadi sumber utamanya adalah bangun dulu yang benar. Baru kita bisa dapetin Sultan nih. Pada saat bangun bener nih, RCA-nya juga udah masuknya Sultan. Ngikutin lagi. Eksotis semua terus ya. Semua tuh sampai kabel speaker sampai timah soldernya aja eksotis. Sampai timahnya pun. Pasti itu. Ya kalau paket murah timahnya pancing ya, Bro ya. Kalau paket mahal ya ada sedikit kerang-kerang lah ya, Cardas. WBT gitu-gitu. Ya, WBT, Cardas, Audionote. Pokoknya audio grade lah ya. Ya. Itu sebenarnya kalau misalnya tadi instalasi yang eksotis tadi, itu untuk bikin suara bagus itu presentasinya sampai berapa persen?
Kalau kita bilang presentasi mungkin sekitar 60% ya. Di atas 50% tuh di instalasi sebenarnya. Betul. Peranan instalasi itu segala sesuatu yang terpendam itu bagi saya itu treasure-nya, harta karunnya itu. Gitu. 60%. Jadi kalau barang ya setiap orang bisa beli barang dong. Betul. Gue bisa beli, lu bisa beli. Betul. Tapi siapa yang bisa membuat build quality itu menjadi baik? Nah, itulah behind the gun. Man behind the gun. Ada kelas-kelas installer kayak gitulah. Iya, itu. Jadi sebenarnya itu tadi yang Steven bilang tuh, justru di bagian-bagian itu yang menunjukkan tuh apa ya, kastanya si tuner itu. Oh, kasta tuner itu dilihat dari instalasi malah ya, bukan dari barang yang dijual sebenarnya. Enggak selalu. Iya. Makanya kadang suka ada begini. Ini dua customer nih berteman. Oke. Yang satu perangkatnya sama-sama mahal. Oke. Tapi pas dia ini kok jauh beda. Pas bunyinya gitu kok jauh beda. Oke. Nah, ternyata yang si A ini dia tadi build quality-nya itu biasa aja. Oke. Yang satu lagi memang dia well prepare banget. Dipikirin banget gitu. Ya, dan dia pun berani keluar duit untuk di bagian situ. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong balik lagi tadi isu awal yang satu mobil bangun 1M itu make sense gak sih buat installer kayak lu, Van? Make sense. Iya, make sense. Itu apa aja sih 1M kan maksudnya murah sebenarnya kalau bagi kelas sultan itu murah banget. Murah banget ya. Karena kalau kita jabarin paling gampang deh. Harta karun yang terpendam aja mungkin 0,5 M sudah masuk. Iya. Gitu RCA, kabel speaker, di luar jasa build quality yang 0,5 M di luar jasa. Betul. Emang RCA berapa duit? 100 juta mungkin per meter. Bisa. 100 juta per meter. Betul. Iya. RCA. Betul. Wow. Gila ya. Itu baru RCA-nya doang. Baru RCA. Belum kabel speaker, belum kabel power segala macam gitu. Oke, kita perdalam di kabel. Kalau kabel itu kayak yang tadi terpendam itu, emang bedanya yang 100 juta, ya kita ngomong ekstrim lah, sama yang misalnya 10% 10 juta gitu. Apa sih yang bikin beda sebenarnya? Otomatis yang paling penting gua rasa bahan kualitinya. Ya kan? Bahan kualitas. Kenapa ada kualitas grade itu gold, silver, Cooper, baru steel, ya kan? Ya. Artinya semakin dia berada mendekati ke gold, itu harganya akan mendekati ke 100 juta. Betul. Kalau di range antara 80 sampai 60 itu mungkin masih kelasnya silver. Ya itulah grade. Tapi sebenarnya itu dia pure silver pun itu sebenarnya sudah mahal itu. Udah mahal. Pure silvernya udah mahal banget. Apalagi gold ya. Iya. Edan nih. Berarti baru kabel doang Blackpel 100 juta. Hubungin mereka berdua. Dulu boy, kita cerita Fuse. Kita beli Fuse audio, mungkin harganya 50.000 udah mahal ya. Iya, betul. Sekarang Fuse audio harganya boy 1,9. 1,9. Satu Fuse. 40 ampere yang kalau shot itu putus hilang. Hilang 1,9. Betul. Tapi kalau sultan mah kecil. Remah-remahan ya. Sampai Fuse pun 1,9 satu biji. Kalau dalam sebuah sistem biasanya berapa fuse kalau kita udah ngomong rumit gitu? Kalau sistem komplit minimal 8. Minimal 8 di luar depan ya. Kalau depannya 1 berarti total 9 fuse. 9 fuse. Betul. Kali 9 ya. Baru fuse doang 18 juta. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini kan tadi kabel nih segala macam. Nah, ini kita ngomongin sekarang brand lah. Kalau samain sama mobil gitu misalnya, ada mobil-mobil yang emang kelasnya eksotis tapi mass product, ya kan, pabrikasi ya gitu ya segala macam. Tapi ada juga mobil-mobil premium eksotik yang handmade, setahun 10 biji ya gitu, kayak gitu. Nah di car audio ada kayak gitu nggak? Tetap apa lebih bagusan yang handmade atau yang gimana bisa cerita kan? Kalau di car audio sih, kalau yang udah dia semakin mahal, memang dia pasti limited ya. Limited banget ya? Pasti limited banget. Dan itu handmade apa pabrikasi biasanya mereka tuh? Dia sih tetap biasanya pabrikasi sih. Handmade. Ada yang handmade atau pabrikasi? Ada beberapa speaker yang benar-benar pure handmade. Kalau kita ambil merek mungkin salah satunya Micro Precision, Jet Studio Series ya. Itu benar-benar dibikin mungkin setahun nggak nyampe 500 piece kali ya. Seluruh dunia? Iya. 500 piece seluruh dunia untuk setahun? Iya. Karena berarti 500 piece itu berarti cuma 250 pasang lah ya? Iya. Susah sekali bikinnya. MPZ Studio itu. Yang mengkilat-mengkilat itu kan? Jadi yang tipe itu dia handmade. Gitu, tipe yang lainnya dia mesh. Biasa lah kayak gitu ya. Yang of the line-nya lah. Gitu. Nah, itu kalau kita ngomong tadi MPZ Studio nih misalnya. Itu pasang berapa men end user? Harga eceran tertinggi berapa? Kalau kita ngomong harga set ya, 3-way ya. Harga set 3-way ya? Mungkin sekitar Pego lah. Iya, Pego lah.
Pakailah ya. 150 juta. Juta ya. Oke, 150 juta itu MPZ ya. Nah, ada nggak speaker yang merek lain gitu, yang 3-way set gitu, itu yang di atas 50 juta? Ya banyak lah ya. Ada. Kalau saya sih satu sekarang ada dua ya yang mahal sekarang 300-an ya. Ada 1,65 M Akuton Diamond. Mid-range-nya. Berapa mid-range-nya 1,5 nih? 1,65 M. 1,65 M. Iya. Twitternya 450 juta. Twitternya 450 Diamond juta. itu Diamond. Oh, Diamond Twitter. Di Indonesia ada yang pakai? Ada yang lagi mau membangun ya. Oh. Tapi mungkin next tahun depan mobil itu akan jadi nanti. Oh, ada lah ya. Ada. Seseorang lah ya, sultan lah ya. Ya, seseorang sultan ya. Kurang lebih lah. Budget mobil itu sekitar 2M, 3M, 4 sampai 5M. 4-5M total ya. Audio top. Itu konon katanya diinstal di mobil apa? LC ya, dengar ya. Oh, di LC ya, masih oke lah ya. Lexus ya. Kebetulan gue nemu juga ya, katakanlah Innova Reborn kan ya. Iya. Innova Reborn berapa sih? 4 jutaan lah, 400 jutaan. Ya, 400. Ya 4 jutaan. Ya kalau gue hitung-hitung dengan sepemahaman gue yang dulu, ya sistemnya udah 500-an lebih gitu. Iya. Itu hal yang biasa tuh begitu. Biasa banget. Biasa banget. Biasa banget. Iya. Lu aja dulu. Jadi dulu zaman bos mobil dulu. Aerio. Aerio berarti dulu aja harga berapa? Harga 70? Itu dulu udah dulu Aerio mah banyak, udah kali 3, kali 4 kali. Oh, dari harga mobil udah. Dari harga mobil. Jadi kalau anggaplah harga mobil waktu itu 70 juta berarti sekitar 350-an gitu. Iya. Itu 350.000 habisnya di 350 juta habisnya di barang apa habis di instalasi? Nah, kayak gitu. Campur lah keseluruhan itu. Campur. Iya. Tapi gini, kalau sekarang itu tuh apalagi kalau kita kompetisi ya. Itu mobil itu pada saat maju itu. Iya. Iya dong. Sekarang tuh ada biasanya kayak klasik ini istilahnya FFA ya. Iya. Tapi sebenarnya FFA ini sebenarnya sekarang itu udah semakin banyak yang di atasnya tuh ultra FFA udah. Oh, jadi kita bicara ultra udah FFA tapi di ultra jadi itu udah yang kayak jauh sekali ya. Oh, jadi dari FFA, dan itu FFA lebih dari di atasnya gitu. Iya, ini udah ultra tuh pengertiannya harusnya di atas 500 ya. Oke. Iya. Jadi di atas 500 juta. Itu ada berapa banyak mobil sih? Nggak bisa hitung jari udah. Nggak bisa hitung jari di Indonesia? Banyak. Sudah banyak sekali. Di atas 500 juta? Iya. Itu kita hitung pakai jari lebih. Gila ya. Tadi menarik banget tadi Akuton mid-range-nya 1,6 M. Twitternya 400 juta. Nah, oke lah. Tadi kan MPJ tadi setahun anggaplah 500 piece lah ya. Kalau Akuton itu setahun berapa? Setahun berapa piece gitu? Harusnya by request mereka bikin itu seperti itu. Harus by request. Iya, harusnya by request. Oke. Nah, kalau di rentang-rentang yang tadi, rentang-rentang anggaplah di atas MPJ, ya GoPay ke bawah dah. Kayaknya GoPay apa gitu. GoPay Tiao ya, 500 juta ke bawah tuh ada berapa merek biasanya main di situ speaker? Ratusan juta juga atau? Iya, ratusan juta. Ada vokal kali ya? Banyak sih, vokal ada. Vokal Ultima mungkin di kisaran 380 jutaan. Vokal Ultima. Iya. 380 juta. Set. Ya. Aduh, ini gue langsung merinding gini, gila itu ya. Tapi sebenarnya yang sultan sejati itu, kalau dia keluarin 300 sampai 500 juta, tapi itu nggak kelihatan, Boy. Oke, ya itulah si speaker itu. Itu yang yang di dalamnya itu. Oh, jadi bukan speaker, malah si kabel-kabel itu. Iya. Itu udah ngeri kalau udah ketemu yang begitu ngeri. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dinilai kan, tidak bisa dilihat dengan apa yang dia spend untuk dia bayar ke toko atau siapapun itu. Nah, kalau kabel tadi oke lah tadi 1,6. Tadi kabel 100 juta. Ada nggak kabel di atas 100 juta? Harusnya ada ya. Ada dong, ada. Audio Note ya. Audio Note. Ya. Itu berapa? 200. 180 sampai. Audio Note itu mahal loh. 180 itu per meter. Per meter. RCA itu selalu dihitungnya per meter. Per meter. Iya. Tapi bukan berarti kalau 5 meter itu 180 juta dikali 5. Tidak belum tentu begitulah ya. Belum tentu karena biasanya komponen bagian part termahalnya itu ada di kepala RCA. Di kepala. Apakah dia menggunakan rhodium? 100% menggunakan gold atau apa? Ya itu ya eksotis material juga ya. Eksotis mineral, eksotis logam eksotis berarti ya, yang jarang-jarang gitu ya. Betul. Waduh, berarti harus gaul sama Avenger gitu ya. Nah, kalau yang ngepres budget gitu ya, tapi mau rasa sultan itu bisa. Kayak tadi kabel Audio Note tuh. Ya dong. Kita beli itunya aja. Kabelnya itu kayak serpihannya itu. Buat kita jumper.
Oh, bisa. Itu saya pakai itu. Oh, jadi jadi kalau mau untuk teman-teman yang Sultan Tanggung nih, ya dong. Apa kalau teman gue anak sepeda bilangnya bonang, bos nanggung, bonang. Iya dong. Daripada beli itu 180 juta, nanti bisa tuh. Kita ada jual dia, nanti kita jadi sendiri. Kayak saripatinya lah gitu. Iya, kita linting begitu lah ya. Dilinting. Ya. Tapi itu pun mahal, Bro. Itu pun mahal. Itu berapa? 30 juta? 10% ya? Masih 18 juta, 20 juta gitu. Iya. Luar biasa ya. Dan itu kalau dijual belum tentu kalau orang nggak paham, nggak ada yang mau beli. Sampah. Gitu ya, sampah ya. Tapi kalau orang yang paham berani beli. Nah, tadi kan kabel nih 1 juta, speaker tadi berapa 500 segala macam. Tapi kan bagian dari instalasi tadi kan sepakat salah satunya yang gua pahamin adalah peredaman, betul ya? Betul ya. Nah, seberapa penting itu peredaman? Maksud gua gini, kalau kita ngomongin mobilnya, anggaplah mobil umum, kita nggak usah kelas yang terlalu bawah, anggaplah Innova lah. Innova saja peredamannya ya nggak bagus lah ya, nggak bagus. Nah, tapi kalau kita ngomongin mobil Eropa gitu kan, yang kelas-kelas udah 1M gitu, itu kondisinya peredamannya udah lumayan atau ternyata nggak juga, tetap kita harus butuh peredam custom gimana? Kalau gua pribadi sih, kalau peredaman itu pentingnya itu bukan untuk kalau buat peningkatan suaranya itu ya nggak yang se ekstrim kalau yang tadi perkabelan atau yang lainnya. Oh gitu. Ya dia menunjang aja lah. Oh menunjang. Dia menunjang supaya pada saat kita duduk dengar audio kita tuh suasana dengar soundroom lah. Ya ruang dengar kita tuh lebih enak gitu aja. Oh gitu. Lebih diam lah. Lebih diam. Tapi pengalaman saya bangun banyak mobil ya. Semakin banyak peredam yang kita aplikasikan di dalam mobil, itu akan membuat suara itu mati atau suara itu menjadi kaku. Iya. Oh gitu. Iya, karena bagaimanapun suara itu butuh yang namanya luas resonansi. ya. Betul. Jadi kalau semua bidang kita matikan, akhirnya suaranya jadi dead sound bagi gua. Oh gitu. Jadi peredam itu the best part adalah di mana posisi speaker itu berada. Oke. Misalkan kalau di door trim ya udah pasti depan sama bagasi lah. Sama bagasi, karena subwoofer itu suka bikin gangguan. Bikin gangguan yang lain, betul. Rattle atau segala macam gitu ya. Jadi kalau kita spare peredam budgetnya, ya belum ada peredam kelas Sultan. Oh belum ada? Belum ada, tapi bagaimana memasang peredam itu menjadi kelasnya Sultan ya, itu ada. Oh gitu. Ya, itu ilmu ya? Ilmu itu. Oh. Itu treatment itu ya. Gitu. Nah, kalau peredam yang di pasaran kan sekarang, kalau zaman dulu kan masih kelas-kelas aspal tuh gitu. Kalau sekarang udah karet butil ya, yang putih. Rubber batil itu karet butil. Nah, kalau zaman dulu tuh sebelum gua masih inget banget tuh, salah satu produk Amerika orang Fos gitu pernah ngeluarin yang cair. Yang kayak cat gitu. Gitu. Nah, itu sebenarnya kalau pengalaman lo Van, yang paling bagus itu peredam model gimana sih, sesuai fungsinya apa gimana? Kalau gua sih sebenarnya ya, kalau untuk peredaman the best part itu adalah aspal. Sebenarnya? Iya, cuman kan banyak sekali orang yang takut sebelum dipasang peredam udah bau pintunya jadi turun karena berat. Aspal itu kan identik dengan berat, tapi dia membuat pintu itu sangat solid menjadi suatu enclosure box yang benar-benar bagus untuk mid bass. Jadi kayak box speaker rumahan lah gitu. Betul, kaku gitu ya. Kaku banget. Sedangkan rubber batil terkenal dengan entengnya, tapi tidak bisa sesolid aspal. Betul. Itu dia kenapa si rubber batil itu suka dilapisi sama logam lagi ya, supaya tambah stiff gitu kali ya. Betul. Mungkin biar tambah kaku. Biar tambah kaku lah kayak gitu ya. Jadi peredaman itu ya anggaplah dari instalasi ya 5-10% lah ya. Kalau gua pribadi sih itu lebih ke ya buat ini aja sih. Kalau di pintu tuh ya biar si mid bass-nya tuh maksimal aja. Oh gitu. Iya. Nah, tapi gua masih ingat nih sekarang nih. Kalau dulu kan zaman CD nih. CD itu zaman-zaman kompres udah MP3 apa segala macam. Ini kalau sekarang kemarin nih per 2-3 minggu yang lalu gua lihat event di Surabaya. Ini udah nggak ada head unit nih. Ini udah lebih anjir, lebih gila lagi. Itu apa sih gitu? Itu apa sih sebenarnya, player itu berupa apa sekarang? Jadi sekarang player itu banyak menjurus ke DAP. DAP itu digital analog player. Dari DAP itu nanti masuk lagi ke digital analog converter DAC. Fungsinya apa? Membuat suara itu menjadi analog sih sebenarnya. Balik lagi lah ke zaman dulu. Yang dulu kita menggunakan CD, semakin tua CD-nya zamannya dulu. Cintos tuh ya dibanggain ya. Sekarang udah DAP. Gitu. Ini kan ngomongin orang udah bayar ratusan juta, orang udah bayar MM-an gitu. Ujung-ujungnya kan pasti ditanyakan kualitas. Kan setuju lah kualitasnya bagus atau tidak dong ya. Nah, itu
kalau di sebuah pertandingan sebagai salah satu mungkin tolak ukur lah ya, walaupun mungkin tidak terlalu bisa, tapi sekarang kompetisi dianggap sebagai salah satu tolak ukur mobilnya lebih bagus dari mobil yang lain atau enggak gitu kan. Itu mobil yang lebih mahal itu pasti lebih menang nggak sih? Bisa iya bisa enggak sih. Oh bisa iya bisa enggak? Iya. Kenapa bisa begitu? Kalau mobil mahal itu menang, berarti bagus. Oke. Yang bahaya kalau mobil mahal itu kalah. Nah, itu berarti ada yang nggak benar di sistemnya. Di sistemnya, atau katakanlah namanya ini kan perlu pertuningan ya. Iya. Jadi bisa aja itu kesiapan tuningan itu mungkin belum maksimal. Atau macam-macam lah, ada jurinya mungkin kurang cocok. Gitu. Pokoknya banyak faktor lah, banyak faktor. Kalau pengalaman kan untuk sebuah sistem mobil yang luar biasa ya, yang ratusan juta ini, kan tadi ngomong pertuningan nih. Diam dalam mobil tuning itu bisa berapa lama sampai matang tuh gorengan? Jadi gini, jadi proses untuk mentuning sesuatu itu menjadi benar-benar totally 100% fix dan bagus itu butuh waktu artinya. Pertama adalah barang baru itu kayak mobil, butuh ingredient. Oke, pemanasan dulu ya. Bagaimana cara membuat semua kapasitor yang ada di amplifier dan IC itu burn. Bagaimana membuat surrounding dari semua speaker itu menjadi lentur. Nah, itu tercapai dulu. Setelah itu masuk ke build quality-nya segala macam, baru kita tuning. Nah, kalau semua itu dilakukan dengan baik, saya yakin 100% hasilnya pasti maksimal. Oh gitu ya. Dan biasanya itu gaya tuning setiap installer dengan installer lainnya pasti beda-beda kan. Beda-beda. Ada yang mungkin kalau saya nggak lebih dari 2 jam untuk mentuning suatu sistem. Karena bagi saya setelah 2 jam kuping kita akan lelah atau letih. Ada juga yang akan mentuning sistem itu sampai 6 jam di dalam mobil tanpa mau keluar karena bagi mereka setelah keluar kuping dia terdistract dengan bunyi-bunyi lainnya ya itu juga ada. Jadi itu style lah ya artinya. Itu masing-masing punya tradisionalnya sendiri gitu. Nah, tadi sempat dibilang untuk break in atau Enrayen itu tadi salah satu power ya. Betul. Tadi kita udah ngomongin speaker, tadi power belum kita omongin nih. Lewat nih. Ini untuk power, nah langsung top levelnya nih. Sultannya segini nih yang gitu. Itu berapa? Cepean gede ya. Cepet gede. Iya, ya anggap 200 juta ya. 1 unit. Iya. Itu 2 channel. Mono. Biasanya power HM itu identik dengan 2 channel. 2 channel. Ya. Dan sekarang mungkin top of the line dari power itu saya rasa mereknya AudioWave mungkin. Nopean itu. 280 juta something. 280 juta per 2 channel. Anggaplah di mobil itu pakai 3-way, pakai subwoofer 1. Berarti harus pakai beli 4 dong. Beli 4. 280 kali 4. Se-M doang lah ya. Ya, se-M power aja. Ya. Masih murah ya. Ada nggak yang pakai AudioWave misalnya atau merek apa? Selain AudioWave sih ada Audition ya? Tesis Venti ya, Audition Venti. Venti ya. Sekitar 168 juta. 160-an gitu. Sekitar itu apa lagi? Micro Precision Jet Studio sekitar 155 juta. 150 tuh ya? 150. Oh, itu juga ya? Ya, ada juga Ground Zero Reference sekitar 138 juta. Oke. Anggaplah kita gampang ngomong 100 juta deh. Kalau 100 juta berarti kalau tadi 3-way sama itu kali 4 minimal ya? Ya, minimal 4. Minimum 4. Udah 400 juta. Ya. Speaker ya benar sih ya, berarti bunyi itu 2M ya. Ya. Pasti bunyinya 2M. Pasti bunyinya 2M. Identiknya kalau powernya 100 juta. Kita sebenarnya pemilihannya harusnya dari speaker dulu kali. Speakernya nakutin dulu, powernya mengikuti nakut kan. Oh gitu ya. Jadi setelah powernya ikutin nakut, DSP-nya. Setelah DSP-nya. Terakhir yang paling nakutin kabelnya. Kabelnya. Iya. Itu kalau Sultan kan ngegasnya dari kabel-kabel, Boy. Itu semua ditambahin bisa sama dengan harga kabelnya, Boy. Gimana? Itu semua ditambahin bisa sama kabel. Speaker, tambah power, tambah prosesor. Itu bisa sama dengan harga kabel itu. Akhirnya, finally-nya sebenarnya. Finally-nya. Jadi artinya perangkat berbanding dengan harga kabel itu kurang lebih sama. Artinya kalau perangkatnya 1M, kabelnya bisa jadi 1M. Ya. Jadi pokoknya kalau anggaplah misalnya sistemnya 1M, ya udah pasti udah kabel 500 juta lah kalau kayak gitu ya. Iya. Udah kayak gitu pasti ya. Identiknya. Nah, gimana soal second hand-nya nih? Maksud gue gini, ketika misalnya bosen nih gitu kan. Iya. Gue beli Twitter merek A 100 juta Twitternya doang. Pas dengar di mobil lo nih, wah bagus nih Twitter. Harga berapa nih? Misalnya 150.
Ini baru ya, anggaplah 3 bulan pakai deh. Dus buku masih ada nih. Kalau barang high end gampang jualnya, Boy. Masa? Gampang, jual secondnya ya gampang. Itu berapa persen turunnya? Tergantung kondisi, tergantung ini. Biasa range-nya antara 40 sampai 60. Iya. Barang audio itu turunnya lebih dari 30 lah. Di atas 30% lah. Iya, pasti. Oh, gitu. Pasti. Cuman kalau yang barang high end, apalagi stoknya memang udah nggak ada, biasanya tuh 30% pun orang berani kalau memang masih mulus ya. Barang gitu langka ya. lah, Barang langka ya. Contohnya kita ngomong contoh paling gampang deh, orang mau beli Vokal Ultima sekarang. Iya. Nggak ada barangnya. Oh, nggak ada. Barangnya. Karena friends-nya nggak mau produksi. Oh. Ya, nah itu barang langka nih. Barang orang punya nih 180 juta bayar. Gitu ya. Ya kurang-kurang dikit lah, tapi dikit, gitu ya. Nggak yang cerita 50% gitu. Oh, gitu. Yang penting barangnya ada lah dulu ya. Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya kalau para sultan ini kan kalian berdua tuh kan bergaul sama sultan-sultan ini lah ya. Ada yang bisnisnya A, B, C macam-macam lah pokoknya bisnis segala macam, mungkin ya ada pejabat juga, apalah segala macam. Itu mereka itu kepuasan apa yang mereka terima dari sebuah sistem audio high end itu? Kalau gua banyak customer sih ya, customer gua variabel, artinya ya kayak tadi Boy bilang ya, ada dari mana-mana lah pokoknya. Ada sebagian yang benar-benar mereka spend money itu untuk kepuasan batin mereka. Artinya gua nggak peduli deh lu mau ngomong apa, gua bayar 1 M, gua nikmati, gua enjoy, selesai. Ada customer yang benar-benar gua bayar 1,5 M nih, gua mesti berlaga di kompetisi. Jadi kompetisi itu menjadi salah satu tolak ukur bagi dia untuk menghabiskan uangnya. Ya hobinya dia ikut compete lah gitu. Ngalahin orang apa segala macam gitu. Sultan kan bebas, kalah upgrade. Kalah upgrade. Mobil nggak cocok, jual mobil, ganti mobil gitu. Oh gitu. Nah kalau dari lu? Kalau gue sih dari pertemanan gue tuh ya, kalau yang mereka ini kepuasan sih. Kepuasan ya? Mereka lebih puas misalnya mungkin ada tipikal yang orang gitu ya. Oh gue puas nih untuk kalau misalnya gue beli mobil apalah sport car gitu ya. Ya sport car CM berapa gitu misalnya. Tapi ada juga orang yang puas ya dia beli menghabiskan audionya kurang lebih seharga sport car itu. Gitu ya. Meskipun mobilnya dia mungkin ya Innova lah kurang gitu ya, nggak jauh dari kurang lebih Innova lah, Fortuner gitu, Ariel lah ya bang ya. Gitu. Jadi ini makanya ya kalau hobi sih kadang begitu ya. Jadi gitu ya? Bagaimana melampiaskan kepuasan itu, ya kan, untuk sebenarnya menyeimbangkan juga, pasti menyeimbangkan kehidupan dia lah ya. Jadi dia membalance life-nya dia itu dengan hobi ini gitu. Oke. Kalau berkaitan sama pertandingan tadi menarik banget nih. Pertandingan kan ada FFA tadi lu bilang kan ultra FFA gitu kan. Wah. Ibaratnya kelas 200 juta dulu udah dianggap FFA kan. Sekarang 500 juta bahkan lebih di atas 500 juta. Kalau kita mau jujur-jujuran gitu sebenarnya perbedaan di 200 juta, 500 sama 1M itu bedanya segimana? Oke, gue jawab dulu ya. Kalau bagi gue sih at the end itu ya tentu yang kalau pada saat bunyi itu pasti beda ya. Pasti beda ya? Ciri khas lah ya. Iya, ciri khas. Yang mobil-mobil yang kita bicara 500 sampai 1 M ke atas itu beda sih, Boy. Emang harus diakui beda ya? Iya, beda. Itu bunyinya dia beda. Nah, cuman terkadang memang kalau misalnya ada nih yang si budget FFA sedang-sedang lah ya. Iya, 200 sampai 500 ini. FFA nanggung nih. Iya, nanggung ini. Terkadang gila dia nanggung aja. Terkadang dia bisa juga kayak wow, kita ngerasa ini. Nah, itu dia. Biasa kalau udah kayak gitu, nah di dalamnya ini jurus-jurusnya lah gitu ya. Rahasia-rahasia install lah itu ya. Gitu. Jadi bisa dia yang perangkat apa sih istilahnya itu, perangkat elektronik ya. Perangkat elektronik itu sekitar 200 sampai 300 gitu, tapi yang di dalamnya itu dihajar sama dia yang kopek misalnya. Nah, itu bunyinya akan beda lagi juga gitu. Akan beda. Udah pasti itu ya. Kalau lu kan gimana? Jadi kalau gua adalah barang itu mendandakan tanda lahirnya dia. Artinya kita membeli barang 100 juta, suaranya akan berhasil sekitar 100 juta. Tapi apakah 100 juta ini akan menjadi 200 juta? Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena basic lagi itu ada yang disebut dengan tuning kan, build quality. Pada saat barang yang baik tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya sampah juga itu kan. Betul. Jadi itu saling berhubungan ini. Jadi kayak teman-teman ini juga Black Pearl ya. Black Pearls ini ya kalau udah mau memang budget sultan gitu kan, jangan kecebur.
Oh, jangan kecebur pasangnya. Ada juga yang kecebur nih. Oh, banyak. Banyak ya. Jadi kecebur tuh gara-gara apa? Salah pilih installer, salah pilih barang atau gimana? Terkadang gimana tuh? Umumnya sih biasanya sih dua-duanya. Dua-duanya. Salah pilih barang juga iya. Komposisi ya, Boy. Salah pilih installer juga iya. Karena gini, Boy. Jadi Black Palace itu juga mesti tahu ya. Jadi ada toko audio yang menjagokan barang A, ada toko audio yang menjagokan barang B dan seterusnya. Di saat toko A ini mendapatkan barang B, dia merasa, gue nggak familiar nih barang ini. Barang ini ternyata lebih baik dari barang A pun dia akan bilang barang ini jelek. Nah itu yang jadi maksudnya Bang Roland itu jangan sampai tercebur. Nah itu dia. Gitu. Dia bukan barang yang nggak bagus, tapi dia nggak bisa handle-nya sebenarnya. Dia nggak terbiasa. Barang semakin high end, barang semakin sultan itu semakin susah ditaklukkan. Jadi kadang-kadang kayak gitu tadi mungkin. Jadi pada saat kalau nanti teman-teman itu memang mau baju sultan, sebenarnya bisa dilihat kok. Bisa dilihat salah satu rekomendasinya itu dari kompetisi. Kira-kira ini tuner-tuner mana nih yang memang biasa dia main? Ya klasmen lah ya. Ibaratnya papan atas, papan tengah, papan bawah itu mau nggak mau emang ada ya begitu ya. At least terbiasa. Terbiasa ya paling nggak ya. Di balik itu juga banyak sniper nih di kompetisi. Pembunuh bayaran ya. Itu kalau lebih dalam lagi ya. Tapi kalau tadi kecebur itu menarik banget. Lu pernah nemu orang nggak sultan akhirnya yang kapok, bukan kapok jadi sultan ya, kapok main audio lah, gila gue ditipu nih gitu. Bukan ditipu, merasa tertipu lah. Kalau dari teman-teman gue belum ada. Jadi belum ada sampai se-ekstrim itu ya. Malah makin dalam gitu mainnya ya. Malah makin ketagihan artinya gitu. Makin ketagihan. Gitu. Kalau Van ada nggak nemu? Aduh, enggak lah, gue main audio. Jadi gue customer itu banyak sekali. Jadi gue pernah ketemu customer yang mungkin dia memasang audio itu karena pertemanan. Gak enakan ya. Jadi dia kalau itu banyak gak enakan. Masuk ke satu toko A. Toko A ini ngelihat dia punya prospek sultan, digas. Gas habis. Tapi kemampuannya tidak bisa menyeimbangkan si sultan. Akhirnya sultan membuang uang dengan cukup banyak. Hasilnya kok bagusan audio gue yang 30 juta. Gitu. Nah itu sering. Bikin orang kecewa. Itu sering. Jadi itu dia. Tadi yang Coach Steven bilang itu bahwa perangkat high end itu sejatinya harusnya itu suaranya ya se-high end itu. Harusnya. Tapi pada saat itu tidak dibangun dengan memang yang semestinya, minimal yang sepantasnya lah, gitu kan? Itu performa dari barang-barangnya tersebut bisa drop jauh, Boy. Gara-gara ya tadi. Gitu. Nah itu contoh customer itu yang gue terima itu dia sering menggunakan speaker mungkin range antara 120 juta. Ya mahal lah ya. Dia mau dikasih kabelnya yang harganya 10.000 per meter, Boy. Pernah nemu gitu? Lah, bongkar kemarin di gua. Gitu. Lah. Hasilnya ya kita tunjukin apa adanya, pantes katanya kayak begitu. Jadi gua mesti apa? Nah, padahal sebenarnya dia itu bisa digas, cuma yang ngegas ini tanggung. Harusnya kabel itu pun digas pun pasti orang beli, bayar juga. Ya harus sesuai lah, harus sesuai gitu ya. Maksudnya nggak mungkin lah speaker cuma 2 juta, pakai kabel 10 juta juga. Nah ada nggak kalau kayak gitu? Ada juga. Ada. Jadi kalau kita masuk ke dalam ranah kompetisi itu sebenarnya segala sesuatu yang nggak make sense. Kenapa? Karena kita mengejar yang disebut dengan budget kategoris yang dipertandingkan. Misalkan entry 3K, entry 5K atau kelas amatur 3K, 5K whatever kelasnya itu. Akhirnya dari barang itu sudah top of the line dengan 5K-nya. Apa yang bisa digas? Segala sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak dihitung masuk kabel enggak masuk budget ya. Jadi 30 juta kabelnya bisa 200 juta. Ada yang seperti itu. Gitu. Faktor paling penting ya kalau kita masuk ke ranah yang namanya budget competition, artinya itu adalah faktor-faktor pendukung, mungkin 80% pendukung untuk kita bisa mencapai achievement untuk menang. Malah itu sebenarnya. Betul, karena kan barang sudah mentok. Kompetitor A, B, C itu akan menggunakan barang yang berharga di sekelasnya. Betul. Tapi kalau barang yang dibawanya ya tergantung sultannya yang punya mobil mau ngegas mau bocor sampai mana. Gitu ya. Jadi kuncinya tadi ya senjata rahasia itulah ya. Betul. Ya berarti kabel RCA ya bisa, terus mungkin ada regulator DC to DC, kapasitor
banyak barang-barang setan yang benar-benar harganya juga barang-barang setan. Waduh, cakep banget. Jadi dia tadi kan kita udah ngomongin yang apa ya, ibaratnya ratusan juta apa segala macam. Nah, gua mau masuk ke kompetisi nih. Kalian dalamin dari dulu kan, salah satunya SQ lah ya. Gimana sih kalian bukan membujuk ya, orang akhirnya bisa terjun di kompetisi yang dinilai kan semua hal-hal yang relatif ibaratnya gitu kan, subjektif semua, yang wah yang ngawang-ngawang gitu. Center di sini, enggak di sini. Di situ, di sini ya kayak gitu-gitu gitu. Enggak yang kelihatan di sini loh ya kayak gitu. Itu gimana sih ngerapinya? Kira-kira begini, kalau buat Black Pulse ya, teman-teman yang belum gitu. Terus terpikir untuk udah deh mau coba hobi main car audio. Sebenarnya buat teman-teman, kalau misalnya mobil kalian itu ikut kompetisi, sebenarnya ada keuntungan yang udah didapat pertama gitu. Apa? Si installer akan mentuning mobil kamu dengan lebih maksimal. Udah lebih bener lah ya, lebih konsen dulu gitu ya. Iya. Sebenarnya sangat dianjurkan buat customer. Kenapa? Karena di balik itu mobil lo pada tuh pasti akan ditulis. Udah pasti bener lah gitu. Jauh lebih bagus pasti. Oh gitu. Karena juri juga pada saat kompetisi gitu ya, banyak mobil ya. Si juri itu pasti pertama yang dia denger tuh, nih enak denger gak sih nih suaranya? Pasti begitu dulu ya. Iya. Kalau misalnya enjoy-nya dulu. Iya. Kalau suaranya aduh kayak rada aneh atau gak enak, itu poin nggak naik. Segitu aja. Ya pastilah ya. Selebihnya ya baru kalau technical, ada istilah technical itu ya itu mas bisa diisi lah. Tapi kalau bunyinya udah udah biasa aja itu ya nggak lari kemana poinnya. Oh gitu. Nah tadi kan udah sultan banget. Gue mau langsung yang drop ke bawah gitu. SQ bisa murah nggak sih, Mas? Bisa dong. Bisa. Kan semurah apa? Kita ini serem ini. Dia murah tapi itu serem ya. Jadi artinya gini, SQ itu tidak mesti mahal, tapi mahal itu mempunyai ciri khas tersendiri. Itu yang tidak bisa dibayar. Baunya beda, Boy. Iya, baunya beda. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang SQ itu bisa dari 20 juta aja udah SQ. Benar, udah suaranya oke lah gitu ya, staging bagus, gak bisa ya. Pasti, tapi tidak bisa yang lu masuk wow, gitu nggak bisa. Tapi bener itu udah pasti bisa. Karena suara itu kita berbicara bagaimana alat musik itu keluar dari speaker ya, alat musik itu. Bukan piano keluarnya organ, bukan gitar keluarnya bass. Artinya apa yang ada di playkan di musik itu harus terdengar natural sebaiknya dengan si instrumen. Jadi anggaplah 20 juta pun udah oke lah sebenarnya. Udah bisa ya. Sekarang kan banyak sekali DSP built-in amps yang harganya mungkin ya di bawah 5 juta lah. Ya 5-6 juta lah ya kan. Itu sudah dapat 6 channel power, udah dapat DSP all in sekarang, tinggal modal speaker. Kita taruh reverb 3-way mungkin sekitar 5-6 juta udah paling berapa? Jadi 20 juta itu make sense untuk membuat suatu sistem. Udah benar dulu lah ya. Udah benar dulu. Mulai dari situ sebenarnya maksudnya. Mulai dari situ nanti katakan 20 juta tuh. Udah ya 100 juta. Ya, pada saat diajakin kompetisi ikutlah. Dia diajak installernya misalnya kompetisi, udah ikut dituning dengan lebih bagus dong. Akhirnya lu keluar uang di 20 juta, happy. Kalau namanya laki-laki punya uang, dia udah happy, pasti keluar lagi. Pasti itu ya. Kenapa? Karena dia dengar mobil temennya, habis 50 juta. Kuping dia udah mulai naik pangkat nih. Tadinya dia ngerasa 20 juta itu di dalam otak dia, high end nih suara mobil gua ya. Udah paling keren. Begitu dia dengar mobil kawannya 50 juta. Yang 50 juta. Gila, mobil gua nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa, meskipun nggak jelek mobil gua. Ya udah, gua upgrade deh 50 juta. Itulah. 50 juta jadi denger temennya 100. Itu boleh. Yang salah kalau kebalik. Itu salah. Gua udah habis 50 juta, ini temen gua 20 juta kayaknya lebih bagus. Itu yang bahaya. Itu banyak. Itu bahaya tapi itu banyak. Justru itu banyak fenomena banyak. Itu kenapa? Berarti instalasi dan tuning dan segala macam. Jadi faktor tuning itu saya rasa nomor satu lah ya. Gitu. Nomor satu lah. Seperti dokter spesialis, sama-sama dokter spesialis. Kenapa ada satu yang 1 juta, ada yang 200.000, sama-sama spesialis. Benar-benar. Sekolah sama padahal. Pendidikan dokter sama. Iya kan? Benar. Spesialis karena dia lebih mengerti maunya pasiennya. Tapi tuning itu bukannya dari sini ke sini gitu ya, Boy. Bukan dari sini ada 2 gitu ya. Dengan tuning bagus dari sini ke sini enggak.
Yang ada itu dengan tuning bagus dari sini nggak turun ke sini. Iya dong. Iya benar. Iya. Ya di sini ya minimal di sini. Di sini. Ya kalau tuningnya lebih bagus ya di sini gitu. Di sini gitu loh. Tapi kalau misalnya tuningnya lebih jelek, yang ini nggak turun. Iya. Budget 100 juta kayak 20 juta mobil lu. Itu dia. Tapi banyak kayak gitu. Itu gampang, paling gampang salahkan udah pasti installernya. Oh gitu. Iya, karena barang 100 juta nggak mungkin salah, Boy. Logika. Iya, logika dong. Jadi nggak boleh nyalahin barang ya. Nggak boleh. Itu dia keyword yang paling gua demen. Tidak boleh kita menyalahkan yang namanya barang. Iya. Jadi nggak boleh nyalahin barang ya? Iya, nggak boleh. Tidak pernah boleh menyalahkan barang. Jadi ya itu si tuner itu adalah dari ini menjadi standar di sini nggak turun. Nggak boleh turun. Harus di sini minimal tuh ya. Jadi di sini tuning maksimal, tapi dia ada masih di atasnya lagi. Gue nggak bisa ngejar suara ini. Ya bayar ya keluar duit lah. Mentok. Vitamin, kasih vitamin dulu ya. Vitaminnya kabel. Vitamin tuh ya. Jadi tuner tuh biasa tahu. Ini solusinya keluarin laptop untuk tuning atau keluar duit. Udah gampang. Gitu ya. Tapi harus tahu titiknya itu ya. Gitu. Ya, bisa kadang juga ada ya installer dia berkelit. Ada juga begitu, berkelit padahal sebenarnya tuningannya emang butuh aja tuningannya masih jauh dari seharusnya. Ya dong, tapi ya akhirnya ya jauh dari standar, tapi akhirnya digorok lagi di keluar duit. Itu ya teman-teman jangan, itu yang makanya saya bilang kalau jangan tertipu lah. Kan banyak kompetisi ya. Boleh dilihat profil-profil toko, googling aja lihat hari ini sih ya. Menang di mana berapa kali. Dia dilihat gitu. Jam terbang segala macam ya. Oke. Ini cakep banget ya. Jadi kira-kira gitu. Banyak banget ini ya. Serba-serbinya ya gitu. Nah, ini salah satu serba-serbi yang juga di dunia high-end ini nggak hilang dari dulu, dari zaman gue nyemplung di dunia begini-begini roda 4 sampai sekarang nggak hilang, yaitu pembunuh bayaran. Oh iya. Sniper nih. Wah, dari jauh. Ini kan pembunuh bayaran tuh bagi gue ada dua. Ada pembunuh bayaran yang emang tanda kutip secara psikologis memperjuangkan barangnya dia. Ya kan gitu ya. Pemegang brand. Pemegang brand. Emang dia ahli lah di bidangnya. Tapi ada satu lagi yang independen nih. Apa ya? Yang penting berapa lu mampunya. Oke, lu mampu gua cuningin gitu kan. Nah, ini gimana fenomena gini sebenarnya gimana sih kalau menurut lu? Sebenarnya sih kalau gua jawab ya. Kalau itu sih sebenarnya ya ujung-ujungnya itu win-win ya. Win-win lah. Jadi dalam artian katakanlah si hunter tadi ya dong, dia butuh winnya tuh, dia mau nerima job itu tentu banyak hal. Bisa dia memang yang punya merek, atau dia tuh memang nggak ada urusannya sama merek tapi dia hobi tuning lah ya. Hobi tuning untuk pembuktian kepuasan pribadinya dia, pembuktian skillnya dia. Pembuktian skillnya dia, ya dong. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan kebanggaan doang. Nah, ada juga yang dengan tujuan lainnya tuh misalnya memang untuk ya dia ada fee di situ. Gitu ya, macam-macam. Nah, bagi yang punya mobil ataupun yang si toko ini atau gimana, ya win-nya tuh dengan cara lain. Dia bisa tampil di panggung misalnya. Jadi itu sih sah-sah aja sih kalau menurut saya. Sah aja ya. Sah sih sebenarnya. Sah-sah bagi aja. saya itu tidak akan meningkatkan skill maupun kemampuan tuning si installernya. Karena dia malah nggak sekolah sebenarnya ya. Seperti yang tadi Boy bilang, jadi ada ibu-ibu yang udah masang audio dengan sistem yang sama di pameran, tapi pas masang sistem yang sama di toko A kok jauh. Padahal barangnya sama. Nah, itu dia. Jadi itu akan merugikan sebenarnya. Merugikan ya. Paling bagus the perform adalah lu sebagai installer, ayo kita bertanding. Apa adanya aja lah ya. Maju lagi, kalah lagi, maju lagi sampai lu benar-benar ya udah. Nah, ini mereka ngomong begini ternyata benar. Dari kalah banget sampai menang banget nih mereka berdua. Iya ya. Dari zaman gila lah ya, dari zaman gue 2010 pertama. Iya 2010 ya. ABT ya. Itu benar-benar tiap kota lu datengin dari kalah tuh agak menang terus wah macam-macam. Kalau Steven nih gila dari kota keras kita. Kota keras Kota gede ya. Kota keras karena kita bertanding dengan pemegang brand. Kita workshop itu sebenarnya paling takut dengan pemegang brand. Sebenarnya ya. Sebenarnya kenapa? Karena bagaimanapun dia punya maksud dan tujuan tertentu untuk menaikkan brand dia. Iya. Bagaimana jika sampai brand dia kalah? Artinya kan itu akan efek ke
penjualan. Iya. Jadi bagaimanapun dia akan mati-matian untuk menaikkan brand dia. Caranya bagaimana ya? Dia harus salah satunya lah. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin kompetisi sama lakunya barang. Maksud gue gini, gue punya teori sebenarnya kalau di Indonesia ini agak unik. Ya mungkin di negara lain sama lah. Jadi barangnya laku sama barang bagus itu tidak ada hubungannya gitu. Betul ya? Yeah. Nah, kalau di Indonesia gimana sih? Toko yang laku atau barang yang laku itu emang gara-gara sering menang? Apa gimana? Maksudnya gini, lu kan pegang Reebok nih. Keberhasilan sales marketing lo tuh emang ditentukan oleh apa? Sebenarnya sih seringnya jualan apa gimana? Sebenarnya sih tergantung tentu dari si merek tersebut atau si merek barang tersebut atau si merek toko tersebut. Oke, saya speaker ya, Reebok itu karena memang dia pentingnya tuh untuk viralnya itu Magic itu memang yang di kalangan yang memang penikmat audio yang ngerti audio. Dan tahu udah rentang harganya itu istilahnya nggak murah-murah banget gitu ya. Nah, jadi ya itu penting gitu loh. Tapi itu sebenarnya pentingnya itu untuk eksistensi doang sih. Sebenarnya. Iya. Nah, kalau kan kan ya sekarang lu sebagai salah satu installer papan atas lah gitu kan ya. Sering menang apa segala macam. Itu zaman lu masih kalah sama zaman lu udah menang-menang gini secara peningkatan sales ada bedanya? Jadi kalau cerita secara menang atau secara kalah, bukannya sombong nih. AJM 2008 tanding ya menangan terus. Asik. Menangan terus. Tapi otomatis dengan kita sering bertanding, yang jelas adalah yang tadi kita sebut itu. Jadi yang tadinya kita tidak bisa mendapatkan sultan, jadi dapat ada sultan yang masuk ke kita. Nah itu adalah efek daripada kompetisi yang kita jalani dari invest lah ya itu ya. Betul. Waktu juga nggak tiba-tiba ujuk-ujuk lah ya. Iya betul. Gak sekujuk-kujuk lu bisa dapat sultan dengan lu gaya pasang lu nggak bisa menangin mobil tuh sultan mau masang di tempat lu nggak mungkin. Nggak mungkin. Sultan itu kan artinya mereka selektif segala macamnya. Dan mereka juga karena sultan mereka pinter. Iya betul. Kan? Dan sultannya repeat loh, boy. Jadi bukan yang one hit abis itu zong. Orang nggak balik lagi. Repeat tuh dengan upgrade. Maksudnya si A masuk budget sultan, datang lagi si B gitu. Temennya gitu. Misalnya bosnya, rekanan bisnisnya, lu di sono aja gitu. Kalau kita udah dapet sultan satu, biasanya sultan-sultan lainnya ikut, boy. Oh gitu ya. Jadi penyakit menular ini ya. Betul. Jadi itu kompetisi itu terhadap pemegang toko maupun pemegang merek tuh penting kalau memang tuh ada tujuannya itu dia mau menjangkaunya tuh tipikal demografi yang mana demografi yang mana gitu kan. Oke. Gitu. Rentang strata yang mana lah gitu ya. Berarti juga si calon buyer ini ya gitu juga. Kalau misalnya memang dia udah tahu dia pengen yang lebih bagaimana, bisa jadikan kompetisi itu sebagai referensi. Tapi kalau mau yang untuk pasang udah harian atau sekedar apa segala macam ya mungkin medianya yang lain beda lagi ya. Gitu. Jadi sebenarnya kompetisi itu berarti kalau gue simpulkan bisa ada dua lah. Mungkin yang satu nyari nama dulu, yang kedua mempertahankan nama ya Pak ya? Ya. Kan bukti eksistensi juga mempertahankan nama itu. Tapi termasuk dagang bisa juga loh. Gimana? Termasuk dagang juga bisa karena karena tahu misalnya kan banyak orang tuh yang mau pasang audio tuh gue mau tahu yang hasilnya memang proven yang mana nih. Oh yaudah gue beli. Oh ini gue pasang di sini deh. Oh gue belinya barang ini gitu. Bisa juga gitu. Jadi gitu kan karena itu pembuktian ya. Iya. Dari mana orang bisa bilang bagus, speakernya bagus, tuningannya bagus kalau di kompetisi aja nggak nongol. Oh itu ya benar. Ya jago harus berantem dulu lah ibaratnya gitu ya. Betul. Harus tawuran dulu. Proven. Oke. Kalau kita ngomong asosiasi car audio kan sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat lah buat bikin software, bikin penilaian segala macam gitu kan. Itu kan masing-masing punya standar punya standar yang beda-beda gitu kan. Nah, apakah ada asosiasi yang sempurna ini paling benar gitu? Atau masing-masing itu punya kelemahan-kelebihan gitu. Jadi mau nggak mau ya kalau mau tanding ya harus jangan di satu asosiasi aja kan. Gue menang di asosiasi ini aja gitu kan kadang-kadang. Tapi di asosiasi bisa kalah. Atau gimana gitu? Bagusnya semua. Prinsip gue sih ya nobody perfect ya. Artinya setiap asosiasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sebagai installer yang baik, sebagai tuner yang baik, sebagai workshop yang baik adalah kita harus mau bertanding di semua asosiasi. Artinya baik asosiasi A, B, C, dan D harus kita ikuti. Karena di saat kamu bisa menang di asosiasi A dan kamu tidak menang di asosiasi B, jangan kamu menjelekkan asosiasi itu. Padahal sebenarnya mungkin kamu belum nemu kelemahan kamu di asosiasi itu apa. Jadi ya bagi saya
mutlak kita harus ikut semua asosiasi. Itu udah kartu udah mati. Pasti kartu mati ya. Jadi kalau asosiasi kompetisi ini, kalau gue ngelihatnya itu ya memang setiap CD-nya itu ya ada ciri khas masing-masing. Ya. Gitu. Yang mana terkadang pembawaan karakter tuning kita, terkadang memang secara tidak sengaja cocok dengan jenis CD yang mana ini gitu loh. Nah tapi pada saat kita tahu di asosiasi yang satu lagi misalnya kita kayaknya nggak bisa maksimal, berarti di situ butuh ada koreksi. Ya berarti kita harus tuning lagi lah, berarti. Ya minimal belajar lagi lah. Ternyata di bagian CD ini ketahuan lemahnya nih. Model tuningan begini diperbaiki. Nanti akhirnya ujung-ujungnya pasti di asosiasi yang sebelumnya itu pasti lebih bagus juga. Ya mau nggak mau ya emang salah satu lahan buat bertanding ya harus jago di semua asosiasi lah. Betul. Untuk berlatih juga ya. Gitu ya. Artinya sistem Sultan ini udah kredibilitas dan bisa dipertanggungjawabkan karena gua semua asosiasi menang nih. Artinya sistem ini benar-benar sudah koheren. Nah, ini menarik nih kompetisi ini makin dalam nih. Ini high end. Soalnya kan nama kita ini Indonesia ini kan ya cukup harum lah ya. Dulu pada nih EMA Asia gitu-gitu ikut dong. Ikut dong ya. Juara lah. Oh juara ya. Oh siap. Sombong dulu ya. Maksud gue gini. Lu kan pasti udah dengar mobil orang lain dong. Bukan orang lain, mobil negara lain. Gitu. Menurut lo Indonesia tuh gimana sih? Tuner ya, kita ngomong tuner Indonesia ya. Bagus gak dibanding salah satu lain? terbagus lah. Salah satu bagus. Lawan beratnya siapa? Kalau gue pribadi, lawan berat. Negara mana? Singapura harusnya ya. Singapura bagus. Kalau lu? Ya kalau gua keliling banyak negara sih dari Asia sampai Eropa, Indonesia itu masih the best-nya. The best-nya Indonesia. Untuk gaya tuningnya, untuk hasil tuningnya itu the best. Yang mendekati Indonesia sekarang ini mungkin Singapura sesuai dengan kata orang. Oh gitu Singapura. Ya kalau China, tapi itu mohon maaf juga bagusan. Oh itu snipernya dari Indonesia. Bagusan Indonesia itu. Snipernya banyak dari Indonesia. Jadi teman-teman tuh harus bayar mahal kalau buat instalasi. Oh gitu. Jadi yang menang Singapura itu tunernya dari Indonesia. Iya beberapa brand lah ada. Gitu ya. Gue dengar kemarin katanya Thailand atau Filipina bagus. Thailand itu bagus. Mungkin di SQL-nya. Oh gitu malah di SQL-nya malah. Di SQL-nya Filipina juga bagus perform di SQL-nya. Tapi untuk sound quality, untuk kelasnya masih Indonesia lah ya. Indonesia lah, nggak ada lawan. Tapi kalau Sultan di Singapura ya Sultan banyak. Oh gitu. Nah kalau untuk Asia Tenggara nih untuk sistem-sistem tadi ya, yang Akuton tadi apa, Ebjet Studio atau apa gitu segala macam, itu di negara lain apa Indonesia termasuk yang banyak atau banyak di negara mana? Kalau yang high end, yang eksotis. Cina kali ya. Cina. Ya cara di negara kaya lah sudah lah ya. Cina eksotis. Kedua mungkin Singapura lah ya. Ya ekonomi nggak bohong lah ya. Betul, ekonomi nggak bohong. Tapi Singapura sama Indonesia berani balance lah. Masih balance. Masih bisa imbang. Tapi kalau China kita nggak bisa ngejar mereka. Ya susah lah ya. Ya duitnya jauh. Duitnya jauh. Ya. Susah lah ya. Udah, ya sok lah. Lu bisa aja. Bukan lawannya kita ASEAN aja lah. Tapi kalau kita ngomong kualitas suara, mereka bikin kualitas sistem Sultan, hasil endingnya nggak Sultan, tapi itu makanya mereka butuh yang namanya sniper dari Asia. China itu suka menggunakan sniper dari Indonesia, sniper dari Singapura. Mereka mau bayar. Jadi itu gue bilang kalau yang misalnya di China itu dia budgetnya ini, tapi karena kemampuan tuning sama build-nya itu kurang di bawah kita gitu ya. Kita di sini budgetnya nih, ini bisnisnya turun nih. Bisa jadi kita menang. Oke. Nah, pernah nggak dengar komen-komen tetangga-tetangga kita ya di luar? Dengar mobil kita, komentarnya mereka gimana? Rata-rata amazed gitu. So far sih amazed ya dengan kualitas Indonesia. Kita sering ke Eropa ya, ada pergelaran event besar di sana. Kita bisa mendengar mobil-mobil mereka di sana. Segitu banyaknya gitu ya. Paling dengar biasa aja ya. Kita bicara quality tuningnya ya, Boy. Biasa aja. Ya, kalau quality making mungkin bisa 11-12 lah. Tapi quality tuning jauh. Jauh ya? Iya. Jadi jangan ini pokoknya intinya kita udah apa ya istilahnya? Berada di area yang benar untuk benar gitu ya. Tinggal nungguin industrinya menunggu ke arah sana gitu ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan balik normal semuanya ya. Dan yang paling
paling diharapkan sih sebenarnya ya hobi. Sini, car audio itu kan biar-biarnya car audio itu kan niche ya. Iya. Dia tuh bukan sesuatu yang kayak kita ganti oli, ganti ban apa aja ya udahlah. Iya. Ini butuh rangsangan. Oke. Gitu. Gimana rangsangan kayak apa? Iya dong. Jadi biar gimana car audio ini kan modifikasi ya, hobi, butuh rangsangan. Oke. Salah satu rangsangannya adalah event, kompetisi, atau mungkin gathering, karena biar gimana itu harus dibakar. Kalau itu nggak dibakar, itu dia lama-lama apinya makin redup, mati. Akhirnya mati. Jadi mesti panasin. Pokoknya harus ada kegiatan lagi lah ya. Iya. Mudah-mudahan lah ya, mudahan semuanya normal lagi. Soalnya udah gatal banget gue pikir. Iya. Maksudnya gatal banget lebih ke kantor sih kalau gue. Iya. Gitu ya. Waduh, tapi ini seru banget nih. Nah, Blackpast, benar kan obrolan kita kali ini agak beda karena mereka emang gape-gape di bidangnya sih. Aduh, thank you banget udah pada datang. Siap dong. Thank you banget. Sukses terus buat AJM-nya, sukses terus. Kesimpulannya adalah ya satu tadi Indonesia ternyata di mata internasional udah hormat gerak, udah no argue lah. Terus tadi untuk ngomong-ngomong high end ternyata di balik barang-barang tadi ada yang lebih, kalau meminjam kata-katanya AJM tadi, Steven, lebih setan lagi gitu. Karena barang-barang bawah tanahnya itu luar biasa. Kabel tadi sampai 200 juta per meter dan selanjutnya yang luar biasa. Tapi ada yang lebih penting yaitu tuning ya. Tuning is everything lah. Hearing is believing katanya temen gua. Jadi ya barang bagus kalau nggak di-tuning dan di-install dengan bagus juga hasilnya akan nol. Cakep banget nih Blackpast obrolan Black Talk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lah seperti biasa ya. Kalau butuh mau nanya-nanya apa, Akang Mimin akan jawab mau nanya-nanya apa atau mau tema apa yang buat dibicarain di Black Talk. Jangan malu-malu buat tulis di kolom komen. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya dan pantengin terus di blackexperience.com.